Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu review simple linear regression. Kita pada hari ini akan menyelesaikan review simple linear regression, sehingga minggu depan kita bisa masuk ke materi multiple regression. Baik, kita akan membahas sebetulnya poin-poin penting regresi linear sederhana itu apa aja sih? Yang pertama adalah persamaan regresi atau model matematika. Nah, mengenai hal ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua ada R-square. Yang ketiga ada pertanyaan apakah R kuadrat signifikan atau tidak. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang regresi, maka yang dibicarakan adalah ketiga hal ini. Maksudnya regresi linear sederhana ya. Nanti pada saat multiple regression akan ada sedikit tambahan. Namun, kalau kita bicarakan tentang regresi linear, maka ketiga hal ini adalah hal yang mutlak harus ada. Jadi kalau ngomongin regresi, yang diomongin ya yang pertama persamaan regresi, yang kedua R square, yang ketiga apakah R square-nya signifikan atau tidak. Nah, yang pertama adalah persamaan regresi atau model matematika. Pada bagian ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu data akan dinyatakan dalam persamaan matematika Y sama dengan A plus BX plus E. Lalu hal yang harus dilakukan pada bagian ini, yang pertama menentukan parameter. Parameternya udah pasti teman-teman, ada dua, yaitu B dan A. Lalu yang berikutnya adalah menghitung. Jadi B dan A yang tadi parameter yang sudah kita tentukan dihitung besarnya berapa melalui rumus ini dengan metode least square. Yang berikutnya adalah teman-teman memasukkan nilai parameter ke dalam persamaan regresi. Nah, ini teman-teman sudah mengerjakan di tugas, ya kan? Jadi B dan A-nya teman-teman sudah menghitung secara manual maupun melalui Excel. Lalu teman-teman akan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan matematika, di mana dinyatakan dengan Y aksen, yaitu Y prediksi atau Y duga, sering juga ditulis Y topi. Lalu A dan B-nya diganti dengan nilai yang didapat dari hasil poin nomor B. Jadi nilai yang didapat di sini akan disubstitusikan ke persamaan regresi, sehingga nanti bentuknya Y aksen sama dengan A-nya diganti dengan sebuah nilai ditambah B-nya diganti dengan nilai dikalikan dengan X. Teman-teman sebagian besar sudah bisa mengerjakannya dengan baik, namun masih ada beberapa orang yang masih keliru. Nah, itu silahkan nanti teman-teman cek kembali tugasnya, lalu diperbaiki. Yang berikutnya apa itu R square? Pada bagian ini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya R square melalui slide presentasinya Pak Yahya ya teman-teman. Sebagai berikut. Jadi Y akan dibagi ke dalam komponen-komponennya. Misalkan saya punya sumbu X seperti ini, saya punya sumbu Y, ini adalah distribusi Y, di mana Y ini dia misalkan saja ini adalah berat badan, maka berat badan yang kecil banget dan berat badan yang besar banget tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang berat badannya sedang-sedang saja. Jadi ini dia punya sumbu lagi ke sini sebetulnya menunjukkan frekuensi. Lalu Y ini dia punya nilai rata-rata. Misalkan tadi ini adalah berat badan, maka berat badan punya rata-rata. Nah, ini adalah rata-rata Y. Lalu misalkan saya punya data Y ini aktual, nilai aktual teman-teman. Jadi Y ini adalah data mentah yang kemarin teman-teman cari, yang N-nya ada 20. Misalkan salah satunya adalah Y1 ini. Misalkan dia punya tinggi sekian. Jadi ini adalah ordinatnya kan X, Y ya. X-nya yang ini, Y-nya setinggi ini. Lalu
saya punya garis regresi Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi persamaan regresi yang tadi sudah kita hitung di poin sebelumnya, maka akan dibuat dalam bentuk garis lurus. Jadi digambar garis regresinya. Maka Y yang setinggi ini dia dibagi menjadi 3 bagian. Dimana ini adalah titik-titik potongnya, ini adalah Y1 aksen, dalam hal ini nilai prediksi Y. Misalkan saya punya X ini adalah tinggi badan dan Y-nya adalah berat badan, bisa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki tinggi badan sekian, itu menurut prediksi seharusnya berat badannya sekian, gitu ya. Tapi kenyataannya kan belum tentu seseorang yang tinggi badannya sekian itu berat badannya sekian. Ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Contohnya misalkan di sini dia nilainya lebih tinggi. Oke, contohnya misalkan gini. Seseorang berat badannya tinggi badannya adalah 160 cm. Maka menurut prediksi seharusnya kalau dia mengikuti garis regresi ini, berat badannya misalkan 60 kg. Namun kenyataannya kan nggak selalu yang tingginya 160 itu berat badannya 60 kg. Bisa jadi dia 70 misalkan, atau bisa jadi dia berat badannya misalkan 55, seperti itu. Nah, dalam kasus ini dia nilai kenyataannya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil prediksinya. Dimana ketika nilai prediksi ya ini Y aksen dan kenyataan itu ada selisihnya sebesar ini tadi, misalkan menurut prediksi seharusnya 60 kg tapi kenyataannya adalah 70 kg, maka ada yang disebut dengan residual. Dalam hal ini kesalahan prediksi. Jadi yang seharusnya 60 dia malah 70, namanya residu. Selisihnya ini namanya residu. Berarti dalam hal ini selisihnya ada 10 ya. 10-nya itu adalah residu. Kemudian ada yang garis biru ini adalah jarak antara hasil prediksi dengan rata-rata Y, disebut dengan regresi. Yang berikutnya adalah yang kuning ini namanya rata-rata Y. Jadi saya bisa bilang bahwa Y dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian residu, bagian regresi, dan bagian Y-bar. Ya, dimana kalau setiap titik diperlakukan hal yang sama, dibagi menjadi 3 bagian, ada residu yang merah, ada regresi yang biru, dan ada Y-bar yang kuning. Jadi misalkan ini adalah seseorang yang tinggi badannya 170, menurut prediksi misalkan seharusnya berat badannya adalah 70 kg, tapi ada orang yang dia berat badannya misalkan 50 kg, kurus banget gitu ya. Maka ada kesalahan prediksi yang ditujukan dengan garis yang berwarna merah, dimana garis yang berwarna biru ini tadi adalah regresi dan yang kuning ini adalah Y-bar. Nah, semua titik diperlakukan seperti itu. Misalkan teman-teman N-nya ada 20 ya, seperti tugas yang lalu, semuanya dibagi menjadi 3 bagian. Seperti itu. Nah, bisa dibuat generalisasi, bisa digeneralisasi bahwa Y ini adalah hasil penjumlahan antara rata-rata bagian yang kuning ditambah bagian regresi yang biru dan bagian yang regresi yang biru dan residu yang merah. Sehingga kalau dinyatakan dalam matematika, Y dari atas sampai bawah itu sama dengan Y-bar ditambah ini Y aksen dikurangi Y-bar regresinya ditambah Y dikurangi Y aksen, yaitu residu bagian yang merah seperti ini. Mama, boleh nggak makan telur sama kakak?